Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakta Yodhani Firdaus akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Moralitas Tokoh Utama dalam Novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implikasinya dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Sebelumnya saya akan memaparkan abstraknya terlebih dahulu. Moralitas adalah segala sesuatu yang menunjukkan sikap baik atau buruknya pada diri setiap individu. Berdasarkan masalah yang diteliti, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi pada pembelajaran menyusun resensi di SMA. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi pada pembelajaran menyusun resensi di SMA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan teori James Rahels. Data dalam penelitian ini berupa penggalan dialog atau kalimat pada tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu keberanian, kejujuran, kemurahan hati, dan kesetiaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada 14 keberanian, 3 kemurahan hati, 7 kejujuran, dan 1 kesetiaan. Kemudian bab 1 terdapat pendahuluan latar belakang masalah. Nilai moralitas dalam karya sastra seperti pantun, puisi, cerpen, drama, prosa, dan kompleks yang terdapat dalam novel. Menurut Sabdiani, Maesaro, Firmansyah, dan Firmansyah tahun 2018 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Firmansyah dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 933, moral adalah bentuk karakter yang baik pada suatu aturan norma pada masyarakat. Nilai moralitas juga terdapat dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dengan menggunakan teori James Rahels. Perjalanan tokoh utama pada novel Dalam Mirap Cinta memunculkan nilai moral keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan. Nilai moralitas dalam kehidupan dapat diterapkan, salah satunya dalam pembelajaran jenjang SMA. Pada era pembelajaran saat ini, proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Dengan adanya surat edaran tersebut, tentu berdampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu prospek untuk masa depan. Penggunaan IT di SMU cukup cerah, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang juga memberlakukan setiap sekolah melakukan pembelajaran online bernama Rumah Belajar, yaitu https://belajar.kemendikbud.go.id dashboard. Kemudian ada juga pembelajaran yang dapat dilakukan guru dan murid, yaitu ruang guru dengan siswa mengakses https://ruangguru.com. TI dan internet memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TI dan internet tidak dapat digunakan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur telekomunikasi, dan perangkat hukumnya yang mengaturnya. Dalam adalah Buletin Hukum dan Keadilan Yunita Puji Lestari. Alasan pemilihan novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dilatar belakangi oleh keinginan untuk memahami dalam dan mengetahui serta menguak nilai moralitas, keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan yang tercermin dari perilaku tokoh utama. Hal tersebut ada keterkaitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas 11, yaitu menyusun resensi, dan pembahasan nilai moral ini menjadi menarik karena terdapat dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, sehingga akan dikaji lebih dalam. Penelitian ini memfokuskan pada kompetensi dasar 4.16, yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi buku yang diresensi dari novel seperti pada kelebihan dan kekurangan novel. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan dilaksanakan penelitian berjudul Moralitas Tokoh Utama dalam Novel Dalam Mirap Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implikasinya dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11.
Hasil penelitian akan diimplikasikan pada pembelajaran agar peserta didik bisa menyusun sebuah resensi dan bisa mendapatkan pelajaran tentang nilai moralitas dari novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi. Yang kedua, bagaimana implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai moralitas tokoh dalam sebuah novel dan menjadi acuan dalam penelitian karya sastra berikutnya, serta mampu diimplikasikan dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi. Kemudian secara praktis bagi pembaca sastra diharapkan mampu memberi informasi terkait moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi. Bagi dunia pendidikan diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait moralitas dalam sebuah novel dan menambah motivasi peserta didik untuk belajar menyusun sebuah resensi, dan diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam sebuah penelitian yang relevan di kemudian hari. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya ada dua, yaitu moralitas dan novel. Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal yaitu halaman sampul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan skripsi, pernyataan, pengantar, daftar isi, daftar tabel, bagan, serta lampiran. Kemudian bab 2, landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Penelitian agar mempunyai orisinilitas, perlu adanya kajian dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya akan dipaparkan yang berkaitan dengan moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta. Yang pertama yaitu M. Mahmud El-Makhluf tahun 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Moralitas dalam Novel Ayat-Ayat Cinta karya Ibu Rahma El-Shirazi. Hasil dari penelitian tersebut terdapat dimensi moralitas Islami, yaitu moralitas kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, diri sendiri, keluarga, kehidupan sosial, dan negara. Kemudian selanjutnya Anis Handayani tahun 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. Simpulan penelitian tersebut adalah yang pertama, unsur-unsur yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi meliputi tokoh, alur, amanat, latar, sudut pandang, bahasa. Yang kedua, masalah sosial yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel, moralitas, implikasi pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Pengertian novel. Kata novel berasal dari bahasa Latin, yaitu novellus. Kata novellus dibentuk dari kata novus yang berarti baru dalam bahasa Inggris, berarti new. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk karya sastra lainnya, yaitu puisi dan drama. Menurut Endah Tri Priyanti tahun 2012, halaman 124 dalam skripsi Dayanti Sulis tahun 2019 halaman 32. Kemudian pengertian moralitas menurut James Rahels tahun 2004 halaman 35. Moralitas pertama-tama dan terutama merupakan soal yang bertautan dengan akal, hal yang secara moral benar untuk dilakukan dalam lingkup apapun juga, ditentukan oleh alasan-alasan terbaik untuk melakukannya. Implikasi pembelajaran menyusun resensi berdasarkan KI 3 dan 4 di atas, maka KI yang sesuai dengan penelitian ini yakni KI 4. Selain itu, terdapat KD mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mempertegas keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11, yakni terdapat pada KD 4.16, yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Berdasarkan paparan di atas, maka hasil penelitian ini akan diimplikasikan dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Novel ini mengandung nilai moralitas kehidupan yang mendidik yang diperankan oleh tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama. Novel ini akan dijadikan media bahan ajar sastra di SMA yang diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Sesuai KD 4.16 mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Novel ini juga bisa menjadi bahan literasi yang mendidik dan memberikan pengajaran nilai moralitas seperti kemurahan hati,
keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan objek buku novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi. Sebelum melakukan analisis data, peneliti melakukan pembacaan novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi secara cermat untuk menemukan nilai moralitas tokoh utama berdasarkan teori moralitas James Rahels yang kemudian diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Setelah itu akan ditarik sebuah kesimpulan terkait hasil analisisnya yang berupa moralitas tokoh utama dalam novel tersebut yang diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi yang juga dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan literasi sekaligus memberi pengajaran nilai moralitas. Luaran dalam penelitian ini yaitu akan dijadikan dalam bentuk skripsi tentang nilai moralitas yang diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Selain itu, akan dijadikan artikel ilmiah yang akan membantu penambahan wawasan bagi guru dalam menyusun bahan ajar khususnya pada pembelajaran menyusun sebuah resensi. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan nilai moral. Bugden dan Taylor dalam Moleong tahun 2014 halaman 4, dalam skripsi Rizkiana Eki tahun 2019 halaman 52-54, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Tempat dan waktu penelitian tidak terikat karena menggunakan objek berupa novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi. Data dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data. Data dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. Menurut Siswantoro tahun 2010 halaman 70 dalam skripsi Muhammad Hanif Rizki tahun 2020 halaman 43. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data menurut Sugiono tahun 2010 halaman 224. Dalam artikel jurnal Bakti Bima halaman 3. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, baca, dan catat. Menurut Faruk, tahun 2015 halaman 56 dalam jurnal Aini Nurul tahun 2017 halaman 3, teknik studi pustaka digunakan untuk menemukan segala sumber yang terkait dengan data penelitian. Teknik baca adalah dilakukan dengan membaca sumber data yaitu novel Dalam Mirap Cinta secara teliti dan mendalam. Teknik catat adalah mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis. Menurut Mahsun tahun 2005 halaman 92 dalam skripsi Indriya Astuti Luciana tahun 2020 halaman 24. Kemudian teknik analisis data. Menurut Muhammad tahun 2011 halaman 233 dalam skripsi Indriya Astuti Luciana tahun 2020 halaman 25 mengemukakan bahwa metode analisis data adalah cara menguraikan dalam mengelompokkan satuan lingkungan sesuai dengan pola, tema, kategori, kaidah, dan masalah penelitian. Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang digaji dalam penelitian ini membahas hasil penelitian dan pembahasan terhadap moralitas tokoh utama menurut teori James Rahels. Keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi dan implikasinya pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Yang pertama, moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi, yaitu yang pertama keberanian. Berani merupakan titik tengah dari dua ekstrim antara pengecut dan nekat. Pengecut melarikan diri sementara yang nekat menaruh resiko terlalu besar. Dalam buku Rahels tahun 2004 halaman 312. Keberanian Samsul sebagai tokoh utama novel Dalam Mirap Cinta karya Ibu Brahma El Shirazi dapat dilihat dari ucapan ataupun kalimat berikut. Ia juga ingin sukses, tetapi ia tidak mau sama dengan ayahnya, kakeknya, dan kedua kakaknya yang semuanya sukses sebagai pedagang batik. Ia ingin sukses di jalur yang berbeda, karena itulah meskipun ayahnya tidak setuju dengan keputusannya, ia tetap nekat melangkahkan kakinya menentukan takdirnya sendiri. Dalam Mirap Cinta halaman 6. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa tokoh utama Syamsul memiliki keberanian. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas, yaitu Syamsul bertekad ingin sukses di jalur yang berbeda dari ayahnya, kakeknya,
dan kedua kakaknya yang sukses sebagai pedagang batik dengan menentukan takdirnya sendiri. Yang kedua yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati merupakan kesediaan untuk menggunakan kekayaannya guna menolong yang lain. Aristoteles mengatakan bahwa keberanian, kemurahan hati juga merupakan titik tengah antara dua ekstrim, karena berdiri di antara kikir dan boros dalam buku Rahels tahun 2004 halaman 314. Kemurahan hati Syamsul sebagai tokoh utama novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Ia mengambil tiket dan mengulurkan uang 100.000. Aduh, uang pas ada nggak mas? Sudah, kembaliannya untuk mbak saja. Terima kasih. Dalam Mirip Cinta halaman 4. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki sikap kemurahan hati. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas kemurahan hati, yaitu Syamsul mengulurkan uang 100.000, namun uang kembaliannya tersebut diberikan kepada petugas tiket. Yang ketiga yaitu kejujuran. Orang yang jujur pertama-tama adalah orang yang tidak berbohong. Dalam buku Rahels tahun 2004. Halaman 316. Kejujuran Syamsul sebagai tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Demi Allah, Kin, aku bukan pencurinya, aku tidak mencuri, tolonglah aku, ucap Syamsul mengiba dalam Mirip Cinta halaman 73. Pada kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa tokoh utama Syamsul memiliki kejujuran. Kalimat tersebut menunjukkan moralitas kejujuran, yaitu terlihat dari ucapan Syamsul yang bersumpah atas nama Allah dengan suara yang mengiba. Yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan hal yang hakiki dalam persahabatan. Teman saling terikat satu sama lain, bahkan ketika mereka tergoda untuk meninggalkan. Dalam buku Rahels dalam tahun 2004 halaman 322. Kesetiaan Syamsul sebagai tokoh utama novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mencegah terjadinya kejahatan, Mbak, dalam Mirip Cinta halaman 20. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki sikap kesetiaan. Kalimat tersebut menunjukkan moralitas kesetiaan, yaitu Syamsul mengatakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ujaran tersebut menunjukkan adanya nilai kesetiaan. Kemudian yang kedua, implikasi pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Berdasarkan hasil penelitian, moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi akan diimplikasikan dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Novel ini mengandung nilai moralitas kehidupan yang mendidik yang diperankan oleh tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama. Novel ini akan dijadikan media bahan ajar sastra di SMA yang diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11 sesuai KD 4.16, yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi, seperti pada keunggulan dan kelemahan novel. Novel ini juga bisa menjadi bahan literasi yang mendidik dan memberikan pengajaran nilai moralitas seperti kemurahan hati, keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Yang terakhir, bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi menurut teori James Rahels meliputi 4 nilai moralitas, yaitu nilai keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan. Dan yang paling dominan adalah nilai keberanian. Hal tersebut dapat ditujukan dalam tokoh utama Syamsul yang diceritakan oleh pengarang. Yang kedua, implikasi hasil penelitian tentang moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengembangan bahasa, dan sastra serta ilmu pengetahuan, khususnya pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Kemudian, saran berdasarkan hasil analisis. Saran yang diberikan diantaranya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian mengenai moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi dapat menjadi acuan kajian ilmu sebagai perbandingan peneliti selanjutnya mengenai penelitian moralitas pada jenis objek yang lainnya yang lebih menarik, mendalam, maupun spesifik. Kemudian yang kedua, melalui novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Rahman Ashirazi dapat dijadikan media pengajaran sastra pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.